Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Sion of Light, Putri Suci Samsara. Baru saja, Chen Zidian menyebutkan istilah-istilah ini. Dan 5 lainnya akhirnya mengerti mengapa Chen Zidian akan memilih pasukan perburuan iblis kelas tentara pertama mereka, dan memiliki harapan yang tinggi untuk mereka. Dua jenis bakat yang sangat langka sehingga mereka tidak pernah muncul selama 2000 tahun, sekarang secara tak terduga muncul pada saat yang sama, dan merupakan bagian dari tim mereka. Meskipun pahlawan legendaris ini tangguh, berbicara dalam hal bakat bawaan, mereka mungkin akan menjadi kutub yang terpisah dari keduanya. Fisik Sion of Light adalah sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah muncul sebelumnya. Dan Sion of Samsara dari legenda menjatuhkan Kaisar Dewa Iblis sendirian. Meskipun pada saat itu, Kaisar Dewa Iblis sudah dalam kondisi yang agak lemah, itu masih Kaisar Dewa Iblis. Bagi keduanya untuk bergabung dengan pasukan perburuan iblis yang sama, orang bisa membayangkan perkembangannya di masa depan. Setelah tidak kurang dari beberapa menit, Han Yu akhirnya bereaksi, mengambil napas dalam-dalam. Kakekku adalah kepala Saint Knight dari aliansi kuil, Han Qian. Energi spiritual internal bawaan saya adalah 63, tetapi setelah saya menyelesaikan kontrak pengikut dengan guru, saya menikmati efek berbagi bakat bawaan, meningkatkan energi spiritual internal bawaan saya hingga 80, hampir tidak mencapai tingkat fisik yang diberkati oleh surga. Sesuatu seperti itu bisa dilakukan. Di samping, Sima Xian segera melompat, tiba-tiba berlari ke sisi Long Hao Shen dan meraih tangannya. Bos, Kapten, apakah Anda menerima ksatria pengikut lainnya? Tolong buatkan aku satu. Energi spiritual internal bawaan adalah 69. Sangat tidak adil, hanya satu level terpisah dari 70. Hanya ada satu digit perbedaan antara energi spiritual internal bawaan 69 dan 70, tetapi untuk memastikan menerobos dari langkah ke-8 ke langkah ke-9, dengan upaya yang cukup, prasyaratnya adalah energi spiritual internal 70. Jika prasyarat ini tidak terpenuhi, setidaknya 10 kali upaya diperlukan untuk berhasil, dan kemungkinannya akan sangat rendah. Tentu saja, faktor keberuntungan juga penting. Orang dengan energi spiritual internal bawaan di atas 70 sedikit, apalagi mereka yang di atas 80 yang hampir pasti mencapai langkah ke-9 cepat atau lambat. Tidak mengherankan bahwa dia segera menjadi sangat bersemangat. Long Hao Shen mengungkapkan senyum pahit, mari kita tunggu semua orang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seharusnya tidak ada masalah tentang itu. Tapi, Tuan, Anda sudah memiliki 2 pengikut. Dengan satu lagi, aku khawatir, Han Yu bergegas ke sisinya. Bukannya dia ingin menolak Sima Xian, tapi yang paling penting adalah mempertimbangkan kondisi Long Hao Shen. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Saya tidak berencana untuk melakukan kontrol atas Anda, dan lebih jauh lagi, kapasitas mental bawaan saya tinggi, seharusnya tidak ada masalah jika saya mengambil satu pengikut lagi. Mendengar dia berkata begitu, Han Yu tetap diam. Long Hao Shen adalah Sion of Light, jadi keadaannya tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Kegembiraan Sima Xian langsung naik. Menjadi punggawa orang lain bukanlah sesuatu yang mulia, tetapi identitas tuannya adalah faktor penting. Setelah sekian lama, setiap orang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang temperamen Long Hao Shen. Bagaimanapun juga, dia mampu menarik peri elemental cahaya kepadanya hanya dengan hati yang penuh belas kasihan. Dia mendapat untung dari itu, apalagi teman-temannya sendiri. Melihat penampilan Han Yu yang tidak terganggu adalah buktinya. Saya akan memperkenalkan diri. Saya tidak memiliki latar belakang yang dalam, ayah saya adalah seorang berserker dari kuil prajurit, dan ibu saya adalah uskup agung langkah ke-6 dari kuil imam. Saat aku masih sangat muda, ayah meninggal dalam pertempuran melawan setan. Dia adalah pahlawan kuil prajurit. Atribut suci saya berasal dari ibu saya, tetapi pada saat yang sama, saya mewarisi kemampuan kegilaan ayah saya. Ini membuatku sangat tidak cocok. Ibu tidak ingin aku mati di medan perang seperti ayah, jadi dia membesarkanku menjadi seorang pendeta. Tapi aku tidak bisa mempelajari kemampuan tipe penyembuhan seperti pendeta biasa,
sementara sebaliknya aku sangat cepat dalam mempelajari kemampuan tipe bertarung. Hal ini menyebabkan situasi saya saat ini. Karena saya tidak pernah dilatih oleh master hebat apapun sejak muda, saya menempa jalan saya sendiri, dan kekuatan saya mungkin sedikit kurang dibandingkan dengan Anda. Meskipun demikian, saya pasti akan melakukan yang terbaik di masa depan untuk menjadi imam disiplin. Dia membuat dirinya tampak seperti bukan apa-apa, tetapi energi spiritual internal bawaan dari 69 sudah merupakan jenis jenius yang luar biasa yang langka di seluruh aliansi kuil. Mencapai puncak kultivasi langkah keempat pada usia hampir 20 tahun dan memasuki langkah kelima tidak lama kemudian bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Lin Xin merasa muram saat dia berkata, mengapa aku tidak memiliki atribut cahaya juga? Dengan adanya hal hebat seperti berbagi bakat bawaan, itu akan menjadi luar biasa. Kakek saya adalah kepala pembantu aliansi penyihir, guru Sein penyihir dan kapten resimen penyihir Lin Chen. Tapi dia tidak terlalu menyukaiku. Saya sangat bertolak belakang dengan si Masian, dia tidak bisa belajar sihir penyembuhan, sementara saya tidak bisa menggunakan sihir serangan. Tetapi di bidang alkimia dan budidaya energi spiritual, bakat bawaan saya cukup bagus. Dengan energi spiritual internal bawaan sebesar 74, jika bukan karena fakta bahwa saya tidak dapat menggunakan sihir ofensif, saya akan mengatakan bahwa kakak juga jenius. Tapi ya, anggap saja kakak punya narkoba, itu sudah sama buruknya. Dari cara bodoh dia berbicara, semua orang tidak bisa menahan tawa. Tapi Long Hao Shen samar-samar bisa melihat bahwa di balik kata-kata bodoh ini, gelombang kesedihan muncul di matanya. Long Hao Shen berpikir pada dirinya sendiri bahwa keadaan Lin Xin yang tidak dapat mempelajari sihir ofensif tidak mungkin sesederhana si Masian. Meskipun demikian, ketika berkaitan dengan rahasia menyakitkan orang lain, Long Hao Shen secara alami tidak akan bertanya tentang hal itu. Wang Yuan menyatakan, seharusnya giliranku. Saya tidak memiliki obat-obatan, tetapi saya memiliki kekuatan saya. Akulah yang mewarisi perisai jiwa surgawi raksasa, dan garis keturunanku adalah salah satu kuil prajurit yang paling kuat. Kakek buyutku dulunya adalah prajurit berserker dari langkah ke-9, sebelum mati di tangan iblis. Kakek saya adalah kepala kuil prajurit sebelumnya, juga pada langkah ke-9, tetapi dia juga mati, di tangan dewa iblis kelima. Dan ayahku meninggal bersama kakek buyutku di medan perang. Di keluarga kami, saya satu-satunya penerus yang tersisa. Mendengar kata-katanya, semua orang segera memiliki ekspresi serius. Kakek buyut, kakek, dan ayahnya semuanya mati di tangan iblis. Tidak heran jika Wang Yuan memiliki perilaku seperti itu ketika melawan iblis, bertarung seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Garis keturunannya hampir sepenuhnya musnah. Dan meskipun ekspresinya yang biasa terlihat apatis, niat membunuh yang dia berikan tidak disembunyikan sama sekali. Saya mengagumi para senior dari Demon God Slayers, dan tujuan hidup saya adalah menjadi seperti mereka. Wanita ini berencana untuk membantai jalannya ke sisi iblis. Izinkan saya memberi Anda peringatan, wanita ini tidak menyukai pria, dan tidak akan membiarkan dirinya terjerat pada aspek emosional. Kecuali membunuh semua iblis, aku tidak punya tujuan lain. Setelah mengatakan begitu banyak, dia melirik si Masian yang masih dalam keadaan gembira. Setelah mendengar kata-katanya, si Masian terkejut, kegembiraan yang dia dapatkan dari belajar tentang berbagi bakat bawaan sedikit melemah. Sambil mengerutkan alisnya, dia dengan cepat kembali ke keadaan normalnya. Kak Yuan, tidak masalah jika kamu tidak menyukai pria. Kamu masih memilikiku, dan aku juga tidak suka laki-laki. Chen Yinger tertawa gembira, kalian semua telah bertemu dengan nenekku, kepala kedua dari kuil spiritual, pemanggil dengan pangkat kaisar spiritual, San Sui. Kakek saya dengan cara yang sama adalah kepala kuil spiritual. Mereka bersikeras untuk menikahi saya dengan Yang Wenzhao, jadi saya memilih untuk melarikan diri. Tapi aku tidak menyangka keberuntunganku begitu bagus dalam seleksi perburuan iblis, saya benar-benar memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8 selama pendahuluan. Itu sangat menakutkan sehingga tidak ada yang berani menghadapi saya, dan Anda tahu apa yang terjadi setelahnya.
Biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia, Yang Wenzhao adalah cucu dari kepala aliansi Yang Haohan. Dia juga seseorang yang pernah Anda temui di masa lalu. Meskipun semua orang menduga sebelumnya bahwa latar belakang Chen Yinger tidak biasa, kata-katanya membuat mereka diam-diam tercengang. Kuil spiritual adalah yang paling misterius dari keenamnya, tetapi dia secara tak terduga adalah cucu dari pemimpinnya. Lin Xin bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi bagaimana hal itu bisa terjadi dengan gerbang pemanggilan makhlukmu? Itu adalah sihir pemanggilan dari langkah ke-8. Chen Yinger menjawab, agak tidak berdaya, energi internal bawaan saya agak aneh, saya tidak dapat menggunakan berbagai jenis mantra pemanggilan lainnya. Kakek saya mengatakan bahwa saya dilahirkan dengan bakat bawaan tubuh kekacauan. Situasi saya saat ini tidak biasa karena tubuh kekacauan datang dengan ketidakpastian yang penting. Sebelum saya mencapai langkah ke-7, mantra pemanggilan apapun akan menjadi tantangan besar bagi saya untuk belajar. Tetapi jika saya tumbuh ke langkah ke-7, mengolah misteri kekacauan, saya akan langsung dapat menggunakan setiap mantra pemanggilan yang dapat diakses oleh langkah saya. Kabarnya, iblis cukup takut pada orang-orang dari jenisku, jadi jika mereka mengetahui kemunculan pemanggil yang memiliki tubuh kekacauan, mereka pasti akan mengirim banyak pembangkit tenaga listrik untuk membunuhnya. Itulah sebabnya kakek nenek saya bersikeras menghubungkan saya dengan Yang Wenzhao melalui pernikahan. Aku tidak takut. Saya tidak membutuhkan Yang Wenzhao untuk melindungi saya juga tidak perlu meminta bantuan kakek atau nenek saya. Fisik yang menyebabkan kekhawatiran besar bagi iblis. Meskipun mereka tidak tahu apa yang bisa membuat iblis-iblis khawatir seperti itu, tubuh kekacauan ini masih tidak ada bandingannya dengan Sion of Light dan Saint Daughter of Samsara, sangat kurang dibandingkan. Tetapi dalam tim kecil mereka yang terdiri dari 7 orang, mereka sudah memiliki 3 keberadaan fisik yang sangat istimewa. Setelah Chen Yinger selesai memperkenalkan dirinya, Wang Yuanyuan mengungkapkan senyum pahit, saya percaya bahwa jika kita bisa bertahan sampai hari kita mendapatkan gelar itu, kita tidak akan disebut tim yang tidak cocok lagi. Keesokan paginya, 10 pemimpin pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk mengeluarkan perintah untuk semua anggota pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk untuk berkemas untuk bepergian, mempersiapkan kepulangan mereka ke kota suci. Kepulangan mereka, dijadwalkan untuk waktu setelah 3 bulan pengujian, digeser ke tanggal yang lebih awal karena mundurnya pasukan iblis besar. Secara keseluruhan, tes itu berhasil, dan 10 pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk kembali utuh. Mereka berkontribusi dengan baik pada Exorcist Mountain Pass, dan memperoleh banyak persetujuan dari militer Exorcist Mountain Pass dan juga Assassin Temple. Tapi waktu mereka sebagai pemuda tidak bisa disia-siakan. Tanpa keuntungan yang sebenarnya mereka secara alami tidak akan tinggal di sana begitu lama. Berakhirnya ujian kali ini juga menandakan dimulainya perjalanan nyata dari ke-10 pasukan pemburu iblis yang baru terbentuk itu. Tujuan utama mereka adalah pembunuh dewa iblis, yang muncul di benua itu 300 tahun yang lalu. Seng Lingxin dan Lan Yanyu secara pribadi mengirim 10 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk. Melihat gadis yang berdiri di samping Long Hao Shen, mata Lan Yanyu sudah basah. Karena efek samping dari penggunaan kompor spiritual kembali ke masa kecil oleh suaminya, hubungan mereka dengan putri mereka akhirnya membaik dengan susah payah. Tetapi harus berpisah satu sama lain sekali lagi, sebagai ibunya, orang bisa membayangkan rasa sakitnya saat ini. Seng Lingxin juga berdiri di sana, menatap putri mereka dengan perasaan hangat, sedikit mengerucutkan bibirnya. Dia sudah memulihkan semua ingatannya, dan ingatan putrinya yang datang mengunjunginya beberapa kali telah meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Anggota lain dari pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit sudah mengikuti Gao Yingji untuk naik kereta, jadi hanya Long Hao Shen dan Keier yang tersisa. Paman Seng, Bibi Lan, jaga dirimu baik-baik. Long Hao Shen dengan hormat membungkuk di depan Seng Lingxin dan Lan Yanyu, bukan dengan hormat ksatria tetapi dengan busur seseorang dari generasi muda. Menghadapi pemuda yang sebelumnya mempertaruhkan nyawanya bersamanya, Seng Lingxin melintasi jarak dengan langkah besar, membuka lengannya, dan memeluknya erat-erat. Hao Shen, terima kasih.
Beberapa kata ini penuh dengan emosi. Seng Lingxin sangat jelas tentang alasan perubahan yang terjadi pada putri mereka. Jika bukan karena bantuannya, putri mereka tidak mungkin terbuka seperti itu. Terlepas dari kenyataan bahwa waktu kontak mereka singkat, Long Haoshen telah menaklukkan Seng Lingxin dengan tindakannya. Mungkinkah mereka rewel ketika mereka memiliki pemuda yang baik hati dan pemaaf dan pemilik fisik Sion of Light sebagai pasangan putri mereka? Iya, mereka masih muda, tapi lalu apa? Seng Lingxin sangat percaya bahwa tidak peduli kapan, Long Haoshen akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dan berusaha keras, untuk melindungi putri mereka. Lan Yanyu mengikuti Seng Lingxin. Pada saat dia memeluk Long Haoshen, tatapan sedih Lan Yanyu jatuh pada Keier. Dengan suara gemetar, tersedak oleh emosi, dia bertanya dengan ragu-ragu, "Keier, ibu. Bisakah ibu memelukmu?" Wajah Keier tetap kosong seperti sebelumnya, tapi dengan inderanya yang tajam, Long Haoshen melihat dengan jelas bahwa tubuhnya sedikit menggigil. Dia jelas tidak terganggu seperti yang dia pura-pura. "Iya," Keier memberinya jawaban yang terpisah. Segera, air mata Lan Yanyu mengalir. Mengambil langkah ke depan, dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke putrinya, menangis dengan keras dan pahit. Itu juga pada saat itu Keier merasa seolah-olah ada sesuatu yang hancur di hatinya, karena dia akhirnya memutuskan rantai yang telah membatasi dirinya begitu lama. Energi yang tak terlukiskan meledak dari dalam dirinya, dan di dahinya, kilatan samar simbol hitam muncul. Gong! Di bawah pengawasan penuh perhatian Long Haoshen dan Seng Lingxin, tongkat bambu di tangan Keier jatuh ke tanah. Aliran udara abu-abu yang tidak berwujud tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan kedua matanya yang kusam dan tanpa emosi tiba-tiba berubah menjadi warna hitam pekat, seolah-olah sinar cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya menyinari mereka. Agak lamban, Keier melonggarkan pelukan satu sisi ibunya. Perlahan mengangkat tangannya, dia sendiri mengambil inisiatif untuk memeluk ibunya dengan ringan. Dunia hitamnya yang semula murni secara bertahap diwarnai dengan berbagai warna. Meskipun proses ini lambat, setiap warna menjadi semakin berbeda di matanya. Itu benar, hanya pada sepersekian detik Keier menerima pelukan ibunya, rantai terakhir yang telah membatasi kompor spiritual samsara akhirnya putus, dan dia akhirnya memperoleh kekuatan sebenarnya dari kompor spiritual samsara. Pada saat ini, Keier telah pulih penglihatannya. Mulai saat ini dan seterusnya, dia tidak lagi hanya seorang gadis buta, tetapi putri suci samsara yang sebenarnya yang telah mengatasi kehilangan panca inderanya. Gambar di dekatnya berbeda, dan saat Keier memeluk ibunya, dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Dia memandang, dia, dan ayahnya. Dan ekspresi di mata Keier menjadi bodoh. Setelah jejak terakhir dari rasa dinginnya yang dulu menghilang, matanya akhirnya menjadi lembab. Bu, ibu, ayah. 10 hari kemudian, Kota Suci. Sidang Umum Aliansi. Ke-61 anggota dari 10 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk berdiri di depan kursi mereka masing-masing. Dibandingkan dengan saat mereka meninggalkan Kota Suci, perubahan yang jelas dapat dideteksi pada mereka. Termasuk waktu mereka di jalan, 3 bulan sudah berlalu sejak pemilihan tim. Setelah 3 bulan itu, wajah mereka telah kehilangan semua sifat kekanak-kanakan, dan memperoleh tekad teguh yang diperoleh melalui banyak kesulitan. Kemarin malam, mereka mencapai Kota Suci. Dan pagi ini, mereka langsung dipanggil ke majelis ini. Penyelesaian tes 3 bulan mereka menyiratkan bahwa kompetisi seleksi perburuan iblis akhirnya berakhir sepenuhnya. Hari ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Keesokan harinya, mereka akan berpisah, memulai perjalanan masing-masing dengan pasukan pemburu iblis masing-masing. 10 pemimpin pasukan pemburu iblis masuk dalam barisan, dari pintu utama pertemuan, dan diikuti oleh para pemimpin simbolis dari 6 kuil besar. Mereka adalah Kepala Ksatria Kuil Ksatria, Han Qian, Kepala Agung Heroik dari Kuil Assassin, Ying Suisfeng, Kepala Pengamuk Agung dari Kuil Prajurit, Ren Wokuang, Kepala Aula Tambahan dari Kuil Imam dan Kepala Rumah Pengorbanan. Hall, Ruo Shui, Kepala Resimen Mage, Lin Chen, dari Kuil Mage, serta Guru Spiritual Agung dari Kuil Spiritual, San Sui.
Pada saat ini, 6 kepala pembantu dari 6 kuil besar ini semuanya memiliki ekspresi baik hati saat mengambil tempat duduk mereka secara berurutan. Kecuali Gao Yingji, 9 pemimpin lainnya duduk berjajar di belakang mereka. Gao Yingji menginjak panggung di depan, dan setelah 6 master aula tambahan mengambil tempat duduk mereka, dia berdiri tegak, melakukan penghormatan ksatria. Ini adalah tanda dimulainya konferensi ini secara resmi. Han Qian mengangguk padanya. Gao Yingji menyatakan dengan suara yang dalam, pemimpin pasukan pemburu iblis kelas 1, melapor. 10 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk tampil dengan memuaskan selama pengujian mereka. Mereka mendapatkan persetujuan dari militer Exorcist Mountain Pass dan menerima evaluasi yang cukup baik. Semua anggota pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk tampil luar biasa baik, dan menyelesaikan tes ini dengan cemerlang. Han Qian mengangguk padanya, terima kasih atas masalahmu, kalian bersepuluh. Silakan kembali. Gao Yingji mengepalkan tinjunya di depan dadanya, kembali ke baris kedua setelah menyelesaikan penghormatan ksatria lainnya. Han Qian bangkit dan melangkah ke atas panggung. Han Qian tersenyum tipis, melihat ke-61 pemuda di bawah, menyatakan, kami sangat puas. Anda menggunakan kemampuan dan tindakan Anda sendiri untuk membuktikan kemampuan Anda kepada aliansi. Anda adalah kebanggaan aliansi, dan kebanggaan kuil Anda masing-masing. Dibandingkan dengan mengetahui tentang kinerja Anda, saya bahkan lebih bahagia dapat melihat Anda semua kembali sebelum saya dengan selamat. Sekarang, akhir dari tes menandakan bahwa kamu telah menyelesaikan seluruh proses seleksi perburuan iblis. Penampilan Anda luar biasa, dan untuk semua kesulitan yang Anda hadapi di medan perang, aliansi memutuskan untuk memberikan hadiah akhir Anda sesuai dengan poin kontribusi yang Anda peroleh. Selanjutnya, saya akan membaca peringkat Anda, dari terendah hingga tertinggi. Skuad perburuan iblis ke-8 tingkat prajurit, jumlah total poin kontribusi tim, 1280. Skuad perburuan iblis ke-9, jumlah total poin kontribusi tim, 1346. Pasukan perburuan iblis ke-6, jumlah total poin kontribusi tim, 1451. Pasukan perburuan iblis ke-5, jumlah total poin kontribusi tim, 2041. Skuad perburuan iblis ke-3, jumlah total poin kontribusi tim, 2062. Setelah mengumumkan jumlah total poin kontribusi untuk 7 pasukan perburuan iblis, Han Qian berhenti sejenak. Sampai hari ini, semua pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk tidak tahu berapa banyak poin kontribusi yang diperoleh tim lain. Tetapi mendengar bahwa pasukan pemburu iblis ketiga yang dipimpinnya sebenarnya berakhir di urutan keempat, tidak masuk 3 besar, Duan Yi dan seluruh timnya memiliki ekspresi jelek. Fakta bahwa mereka tidak masuk ke 3 besar menyiratkan bahwa mereka tidak akan mendapatkan hadiah apapun dalam kontes tim. Pada saat ini, satu-satunya yang belum dipanggil adalah pasukan pemburu iblis pertama, kedua dan keempat. Setelah melirik ke-42 anggota pasukan perburuan iblis yang putus asa, Han Qian melanjutkan, hasil dari 3 besar terakhir sangat dekat dengan skor Anda. Dan meskipun hadiah untuk kontes tim tidak dapat diabaikan, itu tidak lebih dari setetes air di lautan dibandingkan dengan semua yang akan Anda dapatkan di masa depan. Di peringkat ketiga adalah pasukan perburuan iblis kedua dengan jumlah total 2115 poin kontribusi. Mereka menerima hadiah 300 poin kontribusi per orang. Mendengar pengumuman Han Qian, murid yang Wen Zhao segera menyusut, tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat. Kalah. Aku kalah sekali lagi. Dan kali ini, saya hanya mendapat posisi ketiga. Tatapannya jatuh tanpa sadar pada Long Hao Shen di sisinya, berpikir dalam hati secara diam-diam, bagaimana mungkin? Mereka melewatkan sekitar 50 hari misi. Pada saat ini, yang paling gugup adalah anggota dari pasukan perburuan iblis pertama dan keempat. Sebagai kapten mereka, Long Hao Shen dan Luxi tidak bisa membantu tetapi meluruskan. Posisi kedua, pasukan perburuan iblis keempat dengan jumlah total 2158 poin kontribusi. Mereka menerima hadiah 500 poin kontribusi per orang. Mendengar pengumuman ini, Luxi bersandar dengan kecewa.
Kejutannya bahkan lebih besar dari Yang Wenzhou. Itu benar, dalam hal kemampuan sebagai kapten, dia tidak bisa dibandingkan dengan Duan Yi dan Yang Wenzhou, tetapi pasukan pemburu iblis keempat memiliki keseimbangan terbaik dalam hal panggilannya. Mereka berusaha sekuat tenaga, dan memperoleh hasil yang luar biasa. Tapi meskipun mereka mengalahkan regu kedua dan ketiga, mereka tetap kalah pada akhirnya. Han Qian mengungkapkan senyuman, posisi pertama yang terakhir secara alami dimiliki oleh pasukan pemburu iblis pertama. Sayang sekali untuk 4 Teh Demon Hun Squad, karena kamu hanya kalah dengan selisih 2 poin kontribusi dan tidak lebih. Pasukan perburuan iblis tingkat prajurit pertama memperoleh total 2.160 poin kontribusi. Mereka memenangkan penghargaan tim terakhir dari 1.000 poin kontribusi per orang, tidak termasuk ksatria pengikut mereka. Kepala Ksatria Suci Senior, Luxi berdiri, dan meskipun dia jelas gelisah, dia masih memberi hormat-hormat pada Han Qian. Han Qian tersenyum, "Luxi, apakah kamu punya pertanyaan?" Luxi mengambil napas dalam-dalam, nyaris tidak mengendalikan emosinya sendiri, dan melihat ke arah Long Hao Shen di dekatnya, berkata, "Kepala Ksatria Senior Sein, saya punya 2 pertanyaan. Seleksi perburuan iblis kami seharusnya adil, dan memiliki ketidakberpihakan sebagai doktrinnya. Saya tidak mempertanyakan keputusan akhir aliansi, tetapi sebagai kapten dari pasukan perburuan iblis keempat, saya ingin memahami mengapa kami kalah." "Oke, beri kami pertanyaanmu kalau begitu." Han Qian jelas tidak terganggu, dan menjawab sambil tersenyum. Karena kegembiraan, wajah Luxi agak memerah, saat dia berkata dengan keras, "Kepala Ksatria Senior Sein, untuk tes ini, rekan-rekan saya dan saya sudah melakukan yang terbaik di Exorcist Mountain Pass, tanpa usaha. Dan setelah lebih dari 2 bulan kerja keras, kami akhirnya memperoleh jumlah total 2.158 poin kontribusi. Pertanyaan pertama saya adalah, meskipun pasukan perburuan iblis kelas 1 tentara luar biasa, dan jelas jauh lebih kuat dari kami, dalam keadaan di mana mereka tidak berpartisipasi dalam misi apapun selama 49 hari, bagaimana mungkin mereka mendapatkan total 2.160 poin kontribusi? Dan aku yakin pasukan perburuan iblis lainnya juga mempertanyakan fakta ini." Saat dia berkata begitu, mayoritas pasukan perburuan iblis hanya bisa mengangguk setuju. Meskipun Yang Wenzhou dan Duan Yi, yang tidak mengungkapkan ketidakpuasan, juga kalah, mereka berada di posisi yang berbeda. Dibandingkan dengan pasukan perburuan iblis keempat yang hampir berakhir sebagai juara, mereka secara alami setidaknya ingin melihat pasukan pemburu iblis kelas 1 yang dipimpin oleh Long Hao Shen, dari kuil ksatria yang sama dengan mereka, mendapatkan kehormatan ini. Bagaimanapun, Long Hao Shen juga orang yang memenangkan kemenangan terakhir dalam kompetisi individu. Pertanyaan kedua saya adalah tentang ksatria punggawa Long Hao Shen. Senior Sein Knight Chief, menurut aturan aliansi, Retainer Knight tidak dapat berkontribusi pada jumlah total poin kontribusi tim. Tetapi poin kontribusi dapat diteruskan satu sama lain melalui ubin kontribusi. Bagaimana aliansi dapat menjamin bahwa ksatria punggawa Long Hao Shen tidak memberikan semua poin kontribusinya ke Long Hao Shen? Bahkan jika dia hanya memberikan Long Hao Shen 2 poin kontribusi, itu akan mempengaruhi hasil akhir dari kontes tim. Mencapai poin terakhir ini, Luxi jelas merasa sangat gelisah. Perbedaan poin kontribusi yang diberikan antara tempat pertama dan kedua adalah lebih dari 3.000. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kemuliaan yang lebih penting yang diterima oleh pemenang terakhir. Pada saat ini, bahkan Li Xin yang hubungannya dengan Long Hao Shen adalah yang terbaik, tidak bisa menenangkan Luxi. Itu karena pidato Luxi dilakukan karena pertimbangan seluruh tim, dan bukan hanya karena keegoisan. Mendengar pidato Luxi, Han Qian mengangguk dan menjawab, "Silakan duduk, Kapten Luxi. Pemilihan pasukan perburuan iblis tentu saja adil, dan memiliki prinsip ketidakberpihakan. Karena Anda memintanya, aliansi harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Pemimpin Gao Yingji, tolong beritahu kami dan jawab 2 pertanyaan Luxi." "Ya." Gao Yingji berdiri, sekali lagi datang ke depan. Sekali lagi menawarkan penghormatan ksatria kepada 6 senior, dia menyatakan dengan suara yang dalam,
saya berjanji pada kehormatan saya sebagai seorang ksatria, bahwa semua yang akan saya katakan adalah kebenaran murni. 6 Master Aula tambahan mengangguk sama sekali. Gao Yingji adalah sosok yang sangat berpengaruh di kuil ksatria. Di masa mudanya, dia juga pernah menjadi kapten dari pasukan perburuan iblis. Itu adalah pasukan milik ayah dari wanita muda itu, si Xiaoxue. Selama operasi, mereka telah menjadi korban penyergapan setan. Gao Yingji telah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi rekan-rekannya dalam situasi pengepungan ini, tetapi musuh dipimpin oleh Dewa Iblis yang kekuatannya jauh melampaui kekuatan mereka. Pada akhirnya, Gao Yingji telah menyalakan hidupnya sendiri dengan api suci, memanfaatkan kemampuan pengorbanan. Dalam prosesnya, dia juga menyalakan ayah dan ibu si Xiaoxue, untuk mengamankan pelarian 3 rekan mereka yang lain. Gao Yingji awalnya telah mengundurkan diri untuk mati di tangan musuh, tetapi pada saat iblis akan menyerang pukulan terakhir, pasukan perburuan iblis yang tangguh datang untuk menyelamatkannya. Mereka mendapatkan berita itu, dan akhirnya menyelamatkannya karena dia berada di ambang kematian. Setelah itu, Gao Yingji banyak menyalahkan dirinya sendiri atas kematian orang tua si Xiaoxue. Setelah menghabiskan 3 tahun rehabilitasi yang panjang untuk memulihkan diri, dia tidak pernah lagi bergabung dengan pasukan pemburu iblis lainnya. Tetapi karena dia tidak menyayangkan apapun dan bahkan memiliki tekad untuk mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan teman-temannya, mendapatkan pengakuan umum. Dia juga dianggap memiliki peluang besar untuk menjadi ksatria Yayasan Emas Murni di masa depan. Dengan demikian, bahkan 6 Master Aula tambahan sangat menghormatinya. Gao Yingji berbalik, menatap Luxi, dan menyatakan dengan suara berat yang sama, saya akan menjawab pertanyaan pertama Anda terlebih dahulu. Fakta bahwa pasukan perburuan iblis tingkat prajurit pertama memperoleh lebih dari 2.000 poin kontribusi sama-sama terkait dengan kekuatan dan keberuntungan. Long Haoshen sebelumnya menerima perintah dari kepala militer dari Exorcist Mountain Pass, Zheng Lingxin, untuk berpartisipasi dalam operasi militer penting di luar kota sendirian. Mengandalkan mata kebenaran yang dilepaskan oleh tunggangannya, dia menyelamatkan resimen ksatria malaikat cemerlang dari bahaya pemusnahan.